Makanya ambillah akidah ini dari Al-Quran. Sesuai dengan apa yang dijalankan oleh Rasulullah SAW, para sahabat beliau. Mereka orang-orang yang sudah dijamin keridhaan Allah untuk mereka. Ambillah ilmu dari mereka. Jangan kita mengambil ilmu dari otak kita, dari hawa nafsu kita. Ambil ilmu dari filsafat Yunani. Subhanallah. Filsafat Yunani itu bukan ilmu. Sampah. Ilmu itu Al-Quranul Karim. Hadis Nabi SAW tentang akidah. Ambil dari Quran dan Sunnah. Jangan kita memaksakan diri kita, mengotak-atik otak kita untuk membayangkan tentang Allah. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah tidak ada satupun yang sama dengannya. Tidak ada yang serupa dengan yang merupainya dari ciptaan Allah. Tidak ada satupun yang menyerupai Allah Azza wa Jalla. Maka kita wajib beriman kepada Allah dan segala sifat-sifatnya sesuai dengan apa yang diberitahukan oleh Allah dalam Al-Quran dan apa yang diberitahukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang sahih tentang Allah. Keutamaan istighfar ini Allah menjelaskan, yaitu di dalam ayatnya tadi, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara. Maka Allah akan menurunkan hujan yang deras yang itu menjadi manfaatnya manusia. Subhanallah. Oleh karena banyak para sahabat radhiyallahu anhum dan juga para ulama ketika ditanya, saya ini belum punya anak, faqultu astaghfiru rabbakum, beristighfarlah kamu kepada Allah Ta'ala. Saya ini sakit, apa katanya, faqultu astaghfiru rabbakum, istighfarlah kamu kepada Allah Ta'ala, Allah akan memberikan kesembuhan. Ketika orang juga belum punya pekerjaan, maka apa katanya ulama ini, faqultu astaghfiru rabbakum, beristighfarlah kamu kepada Rabbmu. Apa yang menjadi kebutuhan kita, kita mohon kepada Allah Ta'ala dengan mengawali istighfar. Inilah keutamaan yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhar. Maka dengan sering kamu beristighfar, Allah akan memberi harta yang banyak kepada dirimu, harta yang bermanfaat. Dan Allah akan memberikan keturunan kepadamu. Dengan dasar ayat ini para ulama memahami, orang yang menikah belum punya anak, istighfarlah. Subhanallah. Orang dia mencari rezeki belum dapat rezeki, istighfarlah kepada Allah Ta'ala. Istighfar kalimat yang paling mudah. Orang sakit bisa istighfar. Orang yang lumpuh bisa istighfar. Orang miskin bisa istighfar. Apalagi orang yang sehat dan orang yang mampu. Menunjukkan kenikmatan dan kebesaran, yaitu faedahnya istighfar. Karena orang istighfar al-iftiqar, nah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tahu bahwa dirinya tidak memiliki apa-apa, tahu bahwasanya Allah Ta'ala yang al-Ghani, yang kaya. Inilah keutamaan istighfar. Wa yumdidkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Maka dengan istighfar kamu, maka Allah akan menjadikan kebun-kebun. Peringatan untuk para petani, ketika dia bercocok tanam, hendaklah sering beristighfar kepada Allah di saat sedang menanam benih. Astagfirullah, astagfirullah. Orang sedang bekerja, astagfirullah. Karena Allah Ta'ala akan melindungi orang yang beristighfar, dan Allah akan mengabulkan doanya orang beristighfar. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering beristighfar. Bahkan juga Allah Ta'ala berfirman, wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Dan mintalah ampun atas dosamu wahai Nabi, dan mintakan ampun pula dosa orang-orang yang beriman, laki-laki maupun orang beriman perempuan. Menunjukkan fadilahnya. Kalimat yang mudah yang kita ucapkan, tapi manfaatnya besar. Yaitu metode salaf dalam menyikapi ikhtilaf, perbedaan. Materi ini adalah materi yang sangat penting karena memahami ikhtilaf, memahami perbedaan pendapat, ya, ini adalah salah satu bagian ilmu yang mulia. Sampai-sampai salah seorang ulama, Qatadah bin Di'amah As-Sadusi, salah seorang ulama ut-tabi'in, beliau pernah mengatakan, man lam ya'rif al-hilaf lam yashumma anfuhul fik. Siapa yang tidak mengetahui perbedaan, ya, perbedaan pendapat, hidungnya belum mencium bau fikih, belum berilmu dia. Jadi kalau kita ingin berilmu,
kuasai tentang ilmu perbedaan. Ini ilmu yang sangat penting. Sa'id bin Jubair pernah mengatakan, ini juga salah seorang ulama tabi'in, a'lamun nas a'rafuhum bil hilaf. Orang yang paling berilmu adalah orang yang mengerti tentang perbedaan. Oleh karenanya ayolah ikhwah, tatkala kita ngaji pembahasan ini termasuk bagian dari ilmu yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi kita untuk memahaminya dan menjadikannya ilmu yang bermanfaat bagi kita. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah mengatakan, man ahabba syai'an ghairallahi udhiba bihi. Barang siapa mencintai sesuatu selain Allah, maka dia akan tersiksa dengannya. Dia akan tersiksa dari 3 segi. Yang pertama, dia akan tersiksa sebelum mendapatkannya. Hatinya akan gelisah, ketakutan, sedih, karena bergantung pada sesuatu yang ia cintai. Takut sekiranya apa yang ia cintai tidak bisa diraih. Yang kedua, dia akan tersiksa setelah mendapatkannya. Jika dia mendapatkan sesuatu yang ia cintai, dia akan ketakutan jikalau sesuatu yang ia cintai itu pergi dari dirinya. Dia takut apa yang ia cintai berpisah dari dirinya. Akan gelisah. Dan yang ketiga, dia akan tersiksa setelah berpisah dengannya. Dia akan ketakutan, bahkan bisa bunuh diri karena berpisah dari sesuatu yang ia cintai. Maka cintailah Allah semata, ataulah cintailah sesuatu karena Allah. Semua cinta kepada selain Allah akan menggelisahkan dan menyiksa pelakunya, kecuali mencintai Allah atau mencintai sesuatu karena Allah. Tanpa itu, hati kita akan selalu gelisah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.